من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa berkumpul bersama dalam memperingati duka Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, kesyahidan Rasulul A'zam sallallahu alaihi wa alihi. Tentu kehadiran kita ini adalah bagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan patut kita syukuri karena tidak semua orang bisa menghadiri majelis seperti ini. Mudah-mudahan rezeki ini bisa kita perlakukan dengan baik, bisa kita syukuri, bisa kita syukuri dengan rasa syukur, bisa kita syukuri dengan rasa syukur yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau syukur yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan kita juga kelak akan mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kita membutuhkan syafaat itu, karena tidak ada satupun dari kita yang bisa membanggakan amalan-amalan kita yang akan menyelamatkan kita, kecuali kedekatan kita, kecuali cinta kita, keberwilayahan kita yang akan memberikan penyaksian kepada kita, di mana semua itu akan menyebabkan turunnya syafaat atau mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan Ahlul Baitnya alaihi wassalatu wassalam. Nah, malam hari ini saya hanya ingin mengutip beberapa dari aspek kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akhlak beliau alaihi wassalatu wassalam yang bisa kita kutip dari kitab-kitab yang ada, maupun kitab Syiah ataupun kitab Ahlus Sunnah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman, menyampaikan risalah Islam kepada penduduk Yaman. Mu'adz bin Jabal dalam sebuah riwayat yang dinukil oleh Ibnul Asir Al-Jazari dalam kitabnya Jami'ul Usul, menukil riwayat apa yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal tentang hari-hari ketika dia diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan risalah Rasulullah, risalah Islam kepada penduduk Yaman. Mu'adz bin Jabal mengatakan, ketika Nabi memerintahkanku, kemudian aku hendak berangkat menuju Yaman, Nabi mengantariku sampai aku naik ke kudaku.
Ketika aku sampai di kudaku, pesan terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan pesan yang aku bayangkan, bukan pesan yang mungkin kita juga tidak pernah terbayangkan pesan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Mu'adz ingin naik ke kudanya menyampaikan pesan, dan pesan itu menjadi sebuah modal bagi siapapun ketika ingin mengarungi kehidupan di dunia ini, karena itu akan menjadi kunci kesuksesan kita atau akan menjadi keselamatan kita dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Mu'adz mengatakan, akhiru ma awsani inda wad'i rijli fil ghazi ahsin khuluquka ya Mu'adz. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Mu'adz berkata, menceritakan peristiwa tersebut, akhir pesan yang disampaikan Rasulullah ketika aku menginjakkan kakiku ingin menaiki kuda, tempat untuk naik ke kuda. Ketika aku menginjak kakiku di tempat itu, Rasulullah kemudian berpesan kepadaku, ahsin khuluquka ya Mu'adz. Baguskanlah akhlakmu wahai Mu'adz. Baguskanlah budi pekertimu wahai Mu'adz. Baguskanlah adabmu, perilakumu, sopan santunmu wahai Mu'adz. Rasul tidak mengatakan sampaikan ini Mu'adz, sampaikan ayat ini, bacakan ayat ini, sampaikan kepada penduduk Yaman begini, begitu dan lain sebagainya. Rasul tidak mengatakan hal demikian kepada duta hidayahnya yang dikirim ke Yaman. Rasul hanya mengatakan kepadanya, baguskanlah akhlakmu. Ini pesan yang disampaikan oleh Rasul kepada Mu'adz ketika Mu'adz ingin berangkat. Kita mungkin memikirkan tentang sesuatu yang lain dari pesan tersebut, atau sesuatu yang sangat penting dari pesan yang akan disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasul hanya mengatakan tentang akhlak, tentang moral, tentang adab, agar Mu'adz membaguskannya, menjaganya. Jangan sampai ia menjadi duta hidayah Rasul bagi penduduk Yaman, namun meskipun dia menyampaikan ma'arif Islami, menyampaikan ajaran-ajaran Rasul, menyampaikan Islam kepada penduduk Yaman, namun kalau akhlaknya tidak dibaguskan, maka sama saja beliau belum menyampaikan inti dari ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah akhlak. Kenapa kok Rasul mengatakan demikian kepada Mu'adz? Masyarakat kita ini tidak semuanya menunggu puncak pengetahuan. Tidak semua orang itu bisa memahami pengetahuan dengan baik. Kita saja mungkin kita mengetahui satu hal, ada banyak hal yang tidak kita ketahui. Kalau kita seorang guru, mungkin anak guru matematika, namun di bidang lain anak tidak paham atau tidak mengetahui apa-apa. Kalau anak seorang guru agama, anak tidak mengenal matematika, anak tidak mengenal filsafat atau lain sebagainya. Tidak semua kita memahami sesuatu. Namun kalau pengetahuan itu pengetahuan yang mengatur masyarakat, bukan hanya pengetahuan. Kalau masyarakat itu tertib dan lain sebagainya antara satu warga dengan lainnya, bisa berjalan hidup dengan damai, sejahtera, tenang dan lain sebagainya, bukan hanya sekedar karena pengetahuan yang mengatur sistem dalam masyarakat itu, namun ada sisi lain yang juga berperan besar dalam kedamaian di masyarakat, yaitu akhlak. Kalau kita lihat di penduduk-penduduk kita, kalau masyarakat kita damai, aman, itu bukan hanya karena pengetahuannya yang mengatur semua sistem masyarakat itu, namun ada akhlak yang juga
berperan besar dalam kedamaian, dalam rukun warga di masyarakat tersebut. Kita banyak melihat bagaimana perumahan-perumahan yang eksklusif, yang dikhususkan bagi warga tertentu, harus ada palangnya, harus ada posnya, harus ada penjaganya dan lain sebagainya. Ketika tidak ada akhlak dalam lingkungan perumahan itu, maka perumahan itu akan hidup sendiri-sendiri. Satu sama lain tidak saling mengenal, tidak saling tersenyum, tidak pernah menegur. Bahkan mungkin tetangganya dia tidak tahu namanya siapa. Ketika ada yang berduka, mungkin yang datang 1, 2, 3 orang, terbatas. Namun ketika kita hidup di tengah masyarakat yang memiliki moral, yang memiliki akhlak, yang menghidupkan sopan santun di masyarakat tersebut, kita akan melihat betapa kehidupan di masyarakat itu menjadi rukun, menjadi damai, sejahtera, satu sama lain saling membantu, saling menolong. Rasul tidak berpesan tentang sesuatu, Rasul berpesan tentang akhlak kepada Mu'ad. Karena ini yang akan mengatur masyarakat dimanapun, entah di Yaman atau dimanapun itu. Masyarakat tidak menunggu kita harus pintar filsafat, akidah, usul fikih dan lain sebagainya. Bukan kita tidak boleh belajar, bukan anak ingin mengatakan jangan belajar itu, tidak perlu belajar itu. Kita wajib memperkaya diri kita dengan pengetahuan, namun jangan pernah meninggalkan sisi akhlak. Karena akhlak itu bangunan Islam itu sendiri. Kalau kita meninggalkan akhlak, sama saja kita meninggalkan fondasi ketika kita membangun sebuah rumah. Rumah ini ada temboknya, ada atapnya, ada jendelanya, disusun dengan berbagai macam material, pasir dan lain sebagainya. Kalau kita tidak pernah membangun rumah itu dengan fondasi, kita hanya mementingkan tembok-temboknya saja dan atapnya tanpa ada fondasi, maka rumah itu akan runtuh. Begitu juga kalau kita hanya mementingkan pengetahuan saja dan tidak pernah peduli dengan akhlak, atau bahkan kita tidak berakhlak, maka pengetahuan itu tidak akan memberikan manfaat kepada kita. Karena kita akan binasa dengan hal itu. Dan Allah pun tidak menyukai hal hambanya yang demikian. Islam ada 3, bukan hanya 1 atau 2. Ada usuluddin, ada furu'uddin, ada usuluddin yang menuntut kita harus mengenal Tuhan, mengenal kenabian, imamah dan seterusnya. 5 hal wajib kita tahu, wajib kita pahami, paling tidak dalam makna mungkin yang sederhana kalau kita tidak mampu untuk mengenal Tuhan dengan bahasa-bahasa filsafat atau lainnya. Islam juga menuntut kita untuk tahu furu'uddin, hukum-hukum syariat dan lainnya. Namun Islam juga menuntut kita untuk akhlak. Karena yang ketiga adalah akhlak. Dan Nabi pun diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, akmalul mu'minin atau akmalul mu'minin atau akmalun nas imanan ahsanuhum khuluqa. Paling sempurnanya keimanan orang-orang mukmin atau paling sempurnanya iman seseorang adalah akhlak. Ahsanuhum khuluqa. Mereka yang akhlaknya paling terbaik, itu orang yang paling sempurna. Allah tidak mengatakan a'lamuhum ilman. Allah tidak mengatakan a'lamuhum ilman. Paling sempurnanya iman adalah orang yang paling alim di antara mereka. Tidak. Allah mengatakan ahsanuhum khuluqa. Itu tolak ukurnya. Mereka yang paling baik akhlaknya, maka itulah yang keimanannya sempurna. Namun beriman tanpa pengetahuan juga berbahaya. Bukan ketika anak mengatakan akhlak, oh berarti anak tidak perlu berilmu. Tidak, bukan begitu. Kita harus memperhatikan akhlak, jangan mengabaikan
Mentang-mentang kita mungkin menuntut ilmu atau menguasai sesuatu, kemudian kita mengabaikan hal ini, sementara akhlak itu menjadi tolak ukur bagi kesempurnaan keimanan seseorang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi juga berkata dalam sebuah riwayat lain, yang menjadi bekal kita kelak di akhirat, dan itu yang terberat dibandingkan dengan yang lain. Kata Nabi mengatakan, la syai' asqal fi mizan min husnil khuluqi. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan ketika amal kita ditimbang di hari kiamat yang melebihi dari akhlak. Ahsanuhum khuluqa min husnil akhlak. Timbangan yang paling berat kelak di akhirat adalah timbangan akhlak. Kita membawa bekal ke akhirat. Ada sholat yang kita kerjakan, ada zakat yang kita lakukan, ada humus yang kita keluarkan, ada puasa yang kita bawa, ada amalan-amalan yang kita bawa, ada duka-duka yang kita bawa. Kita membawa amalan-amalan tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, ketika semua ditimbang, dari semua timbangan itu yang terberat adalah akhlak. Kalau kita membawa amalan sementara kita tanpa akhlak, maka timbangan kita tidak akan menjadi berat. Kalau kita menginginkan beratnya timbangan kita yang akan menyelamatkan kita, maka perbaikilah akhlak kita, baguskanlah akhlak kita. Mungkin maknanya demikian, ketika kita membaguskan akhlak kita, maka Rasulullah, karena ini ajaran dari Rasulullah dan Rasul diutus untuk ini. Ketika kita membaguskan akhlak kita, mungkin kelak Rasulullah yang akan menolong kita. Artinya memberatkan itu Rasul yang akan datang dan memberatkan timbangan itu. Artinya syafaat yang akan diberikan kepada kita dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul juga mengatakan, kalau kita ingin dekat dengan Rasul, kita ini hidup lahir tidak melihat Rasul. Kita beriman, kita mati pun memejamkan mata kita tidak melihat Rasul, kecuali ketika nyawa kita dicabut barulah kita melihat. Entah kita mukmin atau kita mati dalam keadaan tidak mukmin dan lainnya, baru kita melihat. Itu menjadi sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang menyedihkan. Kita tidak pernah melihat wajah Rasul, tidak pernah tahu. Kita hanya membaca, kita hanya mendengar tentang kehidupannya dan lain sebagainya. Namun kita mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu cita-cita kita, keinginan kita yang terbesar adalah kelak kalau di akhirat, kalau di dunia saja sudah tidak pernah melihat Rasul, paling tidak di akhirat kelak kita melihat Rasul. Kalau bisa kita dekat dengan Rasul. Di mana ada Rasul, ya ana di situ. Kalau Rasul berada di tempat ini, ana di tempat itu juga. Tidak jauh, selalu bersama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap manusia menginginkan demikian. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya menyatakan, aqrabun nas ilayya majlisan yaumal qiyamah ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling dekat tempat duduknya denganku kelak di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ahsanuhum khuluqa. Kuncinya hanya itu. Rasul tidak menginginkan orang yang paling alim, orang yang paling sholatnya, paling puasanya dan lain sebagainya. Rasul tidak mengatakan itu. Rasul mengatakan ahsanuhum khuluqa. Ini yang dipesankan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada beberapa perkataan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sallallahu alaihi dalam Nahjul Balaghah yang menjelaskan tentang kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Digambarkan oleh Amirul Mukminin dalam khutbah-khutbahnya. Dalam khutbah Nahjul Balaghah itu ada banyak khutbah Amirul Mukminin yang menjelaskan tentang Nabi, kenabiannya atau kehidupannya,
dan lain akhlaknya dan lain sebagainya. Ana hanya mengutip 2-3 perkataan dari Amirul Mukminin dari penggalan khutbah yang beliau ucapkan yang menjelaskan tentang sisi kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amirul Mukminin mengatakan, laqad kana laka fihi kafin wa dalilun ala masawi'id dunya wa makhaziha. Kata Amirul Mukminin, sungguh pada diri beliau, pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat kafin, kecukupan bagimu dan petunjuk yang menunjukkan masawi dunia, keburukan dunia serta kehinaan dunia. Dalam diri Nabi terdapat kecukupan dan petunjuk yang menunjukkan keburukan dan kehinaan dunia. Kalau kita mempelajari sirah Nabi, mempelajari kehidupan Nabi Muhammad SAW, perjalanannya mulai dari beliau dilahirkan sampai beliau wafat, atau mulai dari beliau diutus menjadi Nabi sampai beliau wafat, mulai dari periode Mekah sampai periode Madinah, mulai dari ditindas sampai beliau mengukuhkan kekuasaan mendirikan pemerintahan Islam di Madinah. Kalau kita melihat sejarah hidup beliau, tidak ada yang berubah, semuanya sama. Kalau kita melihat ketika Nabi di Syekh Abu Thalib, di embargo, disanksi, diblokade, tidak boleh berinteraksi kepada masyarakat jahiliyah, kepada musyrikin Arab, kepada Quraisy, dilarang. Tidak bisa melakukan jual beli, tidak bisa sekedar berkunjung atau bersama dan lain sebagainya. Mereka memusuhinya. Semua ditolak, sehingga Nabi harus dibawa oleh Abu Thalib dan Bani Hashim ke Syekh Abu Thalib agar tetap aman. Selama 3 tahun dilakukan oleh Nabi kondisi yang sedemikian parah. Harta Sayyidah Khadijah di dalam masa-masa ini habis digunakan di jalan Allah untuk memberikan makan mereka, bukan untuk mengenyangkan perut Nabi atau perut Sayyidah Khadijah, tapi untuk mengenyangkan kaum muslimin. Dan itu pun dalam kondisi yang sangat sulit. Tangisan-tangisan anak setiap harinya terdengar karena terbatasnya makanan, karena tidak adanya makanan, karena harus makan terkadang rumput yang ada atau memakan kulit yang sudah keras. Ketika ingin dimakan tidak bisa langsung dimakan dengan giginya, harus direndam terlebih dahulu beberapa hari. Ketika sudah lembek baru dimakan kulit. Kalau kita melihat beduk itu, kulit beduk kalau kita rendam dia akan lembek lagi. Seperti itu. Dan itu di tengah panas yang tidak sama dengan kita. Kehidupannya demikian. Selama 3 tahun Nabi hidup demikian dan tidak mengeluh. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, kemudian Islam dimenangkan, perang Badar menang, perang Uhud kemudian membebaskan, menaklukkan beberapa kota, kemudian pemerintahan Islam bangkit, dibangun oleh Nabi. Ketika Nabi menjadi pemimpin di tengah-tengah umat, apakah kehidupan Nabi berubah? Tidak. Kehidupan Nabi tetap seperti di Mekah, tidak berubah. Nabi hidup di Mekah dicaci, dimaki, hidup dalam kondisi yang paling sederhana. Nabi tidak menyandang, tidak menginginkan untuk dilayani, tidak meminta kepada umatnya untuk melayani beliau. Tidak. Nabi hidup dengan bahkan mungkin lebih sederhana dibandingkan orang-orang yang sederhana di saat itu, atau bahkan lebih miskin dibandingkan orang-orang miskin yang ada di zaman itu. Dan itu tidak berubah. Ketika di Mekah seperti itu, ketika di Madinah juga demikian. Ketika beliau memiliki, tidak digunakan untuknya, digunakan untuk menghidupkan Bani Hashim dan orang-orang yang tidak punya. Ketika Nabi mendapatkan Fadak itu kembali kepada Nabi. Berbeda dengan Khaybar. Khaybar itu ditaklukkan dengan perang, sementara Fadak tidak ditaklukkan dengan perang. Fadak tidak ditaklukkan dengan perang, maka itu Faid itu kembalinya kepada Nabi.
itu adalah pemberian Allah kepada Nabi. Jadi tanah yang tidak ditaklukkan dengan perang maka itu menjadi milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padang itu tanah yang subur, banyak pepohonan di sana, kurma, anggur dan lain sebagainya. Kemudian ketika Nabi mendapatkan penghasilan dari pajak, apakah Nabi kemudian bermegah-megah, berpoya-poya, hidupnya kemudian berubah, rumahnya kemudian dihias, kemudian didirikan mungkin tingkat kamar dan lain sebagainya? Tidak, Nabi tetap tinggal dalam kondisi yang sama, duduk di tempat yang sama, beralaskan tikar atau kadang tikar itu diberikan kepada tamunya, sementara beliau duduk tetap di atas tanah. Ini Nabi. Kemana penghasilan itu diberikan kepada Bani Hashim, diberikan kepada orang-orang yang berhak, orang-orang yang membutuhkan. Ini Nabi, tidak ada perubahan. Laqad kana laka fihi kafin wa dalilu ala masawi'id dunya wa makharajiha. Allah menunjukkan kehinaan dunia, Allah menunjukkan keburukan dunia kepada Nabi. Nabi tidak menginginkan dunia. Ini Nabi. Jadi bukan berarti kita harus seperti itu, tapi paling tidak ketika kita kondisinya demikian, Nabi lebih jauh dari apa yang kita rasakan. Kita harus lebih bersabar. Bukan kita tidak boleh kaya, boleh kaya. Bukan kita tidak boleh mencari harta, boleh. Namun jangan sampai kita menjadi hubbud dunia. Jangan sampai harta itu memiliki kita, bukan kita yang memilikinya. Kita yang harus memiliki, bukan harta yang memiliki kita. Kalau harta memiliki kita, kita selamanya tidak akan pernah puas dan akan terus mengejar harta dan menimbun harta dan mengumpulkan harta sampai matinya pun harta itu akan bertumpuk dan mungkin tidak akan kita gunakan dan tidak habis. Kemudian Imam Ali sallallahu alaihi melanjutkan mengatakan zuwiyat anhu zakharibuha wa wutti'at li ghairi aknabuha. Imam Ali menggambarkan Nabi dalam kehidupannya, perjalanan kehidupannya sehari-harinya seperti apa, memandang dunia bagaimana. Dunia dengan segala perhiasannya dijauhkan dari Nabi dan dibentangkan untuk selain Nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki nabinya dijauhkan dari dunia, diberikan kepada lainnya. Allah tidak menginginkan nabinya demikian. Nabi ini khairul bashar, khairul anbiya, khatamul anbiya, paling baiknya manusia, paling istimewanya manusia. Manusia yang pertama kali diciptakan, Nur Muhammad, ciptaan yang paling dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kalau Allah melihat bahwa dengan memiliki dunia itu adalah baik atau itu adalah kebaikan, maka yang pertama diberi adalah Nabi. Kalau dunia itu baik, maka yang pertama diberi adalah Nabi. Kalau sekarang kita mendapati kata Amirul Mukminin bahwa Allah menjauhkan beliau dari dunia, maka berarti dunia bagi Allah adalah keburukan, kehinaan, kehancuran, kebinasaan. Dunia tidak akan menyampaikan kita kepada Allah. Dan Allah menjauhkan Nabi dari ini. Berarti kalau kita tidak memiliki dunia, tidak punya dunia, tidak usah sedih. Tidak usah kecewa, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Nabi tetap hidup. Orang-orang, para ulama zaman dahulu, yang lihat yang sekarang, para ulama zaman dahulu mereka hidup sesederhana mungkin. Namun mereka tidak kehilangan kehidupannya. Mereka tetap hidup, mereka tetap menyekolahkan anaknya, mereka tetap mendidik, mereka tetap berbagi terhadap sesama, dan itu bisa dilakukan. Dunia itu bukan mobil, bukan rumah, bukan perhiasan. Dunia itu sesuatu yang terikat dengan kita, itu yang dikatakan dunia, hubbud dunia.
Jadi memiliki mobil bukan berarti kita hubung dunia, belum tentu. Namun kalau hidup kita, mati kita hanya dunia, ya itu adalah berarti kita sudah dikuasai oleh dunia. Dunia itu jadi bukan rumah, bukan harta, bukan wanita, bukan bangunan. Kita mau punya 10 rumah bukan berarti kita hubung dunia, belum tentu. Belum tentu. Namun kalau kita dimiliki oleh itu, meskipun Anda hanya punya HP ini Anda punya, tidak punya apa-apa lagi. Ini pun bukan iPhone dan lain sebagainya. Kalau Anda hubung dunia, berarti ini memiliki Anda. Sementara yang Anda miliki tidak seberapa. Ini. Kemudian Imam Ali mengatakan wa futimu anhu radha'uha wa futimu anhu radha'uha. Imam Ali mengatakan dan beliau Nabi SAW telah disapi dari susuan kenikmatan dunia. Disapi dari susuan kenikmatan dunia. Wa futima, disapi, diputus, anhu radha'uha, dari sapian kenikmatan dunia. Anak kalau belum disapi maka akan bergantung pada ibunya selamanya, paling tidak 2 tahun. Ya, batasnya itu 2 tahun menyusui. Kalau tidak diberikan formula maka dia akan bergantung kepada susu ASI ibunya dan akan terus menyusu kepada ibunya. Bahkan ketika mungkin disapi itu hari-hari yang sulit untuk memisahkan anak dari puting ibunya. Pasti terus mencari. Hari pertama, kedua itu sulit, namun nanti akan biasa. Nabi disapi oleh Allah dari kenikmatan dunia, tidak diberikan oleh Allah kenikmatan dunia. Allah menginginkan nabinya demikian, dan kita melihat kehidupan Nabi yang sedemikian rupa. Terkadang makan di hari ini, terkadang harus mengganjal perutnya dengan batu. Terkadang ketika beliau memiliki, beliau lebih memberi daripada menikmati apa yang dia miliki. Kalau kita melihat Sayyidah Fatimah, Amirul Mukminin, Al-Hasan dan Al-Husain melakukan hal yang demikian karena beliau melihat Nabi, karena beliau mencontoh kepada Nabi yang demikian, sehingga mereka ini belajar dari Nabi, kemudian mempraktekkan dalam kehidupan mereka. Ketika Al-Hasan Al-Husain sakit, kemudian di waktu berbuka karena melakukan nazar, kalau 2 anak ini sembuh maka mereka akan puasa. Ketika berpuasa di hari pertama sudah siap kurma yang akan digunakan untuk berbuka puasa, namun datang orang meminta ASI, yatim dan seterusnya selama 3 hari tidak dinikmati, ada di depan matanya, lebih diberikan kepada orang lain dan hanya berbuka dengan 11 hari. Karena mereka orang-orang yang telah disapi dari kenikmatan dunia, orang-orang yang telah mentalak dunia, la raj'ata fiha, dan tidak akan kembali rujuk. Talaknya sudah jatuh talak itu, tidak akan bisa rujuk lagi. Ini kehidupan Nabi SAW yang digambarkan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sallallahu alaihi. Kemudian Nabi sebagai pembawa rahmatan lil alamin, rahmat Allah yang sangat luas, wasi'at kulla syai', yang tadi kita baca doanya. Di awal-awal disebutkan rahmat itu gambarannya wasi'at kulla syai', dan kita tidak bisa menjangkau saking luasnya rahmat Allah. Karena rahmat Allah bagian dari nama Allah. Nama Allah, zat Allah itu sendiri. Kalau zat Allah tidak terbatas, rahmatnya juga tidak terbatas. Bukan 2 hal, namun satu kesatuan, satu wujud yang sama. Bukan zat itu anil zat, tapi rahmat itu, sifat itu ainu zati, zatnya itu sendiri. Dan rahmat itu digambarkan oleh Allah hanya kepada nabinya, rahmatan lil alamin,
Allah tidak menggambarkan rahmat itu ketika dinisbatkan kepada makhluknya, tidak menyebut yang lain, yang disebut hanya Nabi. Semua alam semesta ini karena rahmat ini. Kalau kita melihat kebaikan yang ada di dunia ini, semua berasal dari rahmat Allah yang Allah turunkan, dan sumbernya dan Allah turunkan melalui pipa. Pipa itu satu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salurannya satu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua mendapat rahmat Allah, baik yang am maupun yang khas. Rahmat Allah yang am, yang umum bagi semua manusia, mau dia muslim maupun non muslim, kafir, musyrik, mendapatkan itu am. Ada juga yang khas, yang hanya berlaku bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang benar-benar menjaga dirinya dengan ketakwaan dan keimanan, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak ingin membahas ini panjang lebar, Anda hanya ingin menukil riwayat yang sering kita dengar, di mana suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah peperangan, ketika terjadi peperangan, kemudian setelah perang itu sempat berhenti, turun hujan yang sangat lebat. Karena hujan yang sangat lebat tentu otomatis akan menyulitkan jalan, karena padang pasir menyulitkan jalan antara pasukan Nabi dan Nabi itu sendiri, sehingga Nabi terpisah dari pasukannya dan Nabi sendirian. Kemudian setelah hujan itu tentu karena itu padang pasir, ya kembali lagi panas. Atau seperti di daerah kita ini kadang hujan tapi tetap aja panas. Seperti itu gambarannya. Kemudian Nabi berjalan sampai Nabi lelah. Pasukan Nabi ada di seberang sana, jauh. Nabi tidak kuat lagi untuk menuju mereka, menyampaikan diri kepada mereka. Dan pasukan Nabi juga dalam kondisi kelelahan dan tidak tahu kalau Nabi itu tertinggal. Kemudian Nabi istirahat. Ada yang mengatakan di bawah pohon, atau ada juga yang mengatakan di bawah semak-semak Nabi beristirahat. Karena lelahnya, letihnya perjalanan tersebut. Kemudian ada musuh Allah yang tahu, mengamati Nabi, mengendap-endap, ingin mencuri kesempatan untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia sampai di atas kepala Nabi dengan pedangnya yang terhunus, kemudian dia mengatakan, "Mayyunjik, siapa yang akan menyelamatkanmu?" Rasul yang sedang dalam kondisi capek, kemudian dalam kondisi beristirahat, kemudian dikagetkan dengan kalimat yang demikian, dan pedang itu terhunus di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya kita gambarkan itu dalam sebuah adegan film, tidak ada kesempatan untuk menyelamatkan diri karena kondisinya sudah demikian. Mayyunjik, sehingga mereka mengatakan, siapa yang akan menyelamatkanmu? Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam kondisi capek, dalam kondisi yang genting seperti demikian, Rasul tidak gemetar sedikit pun, tetap tenang, damai, seolah tidak terjadi apapun. Tidak ada raut wajah yang berubah, tidak ada gerakan yang dilakukan oleh Nabi. Nabi tetap tenang. Nabi dengan keberaniannya dan ketenangannya kemudian mengatakan Allah. Allah. Nabi hanya menjawab Allah. Artinya Nabi ingin mengatakan antara pedangmu dan leherku hanya ada Allah yang akan memisahkan pedangmu dan leherku itu. Allah. Ini tegas Nabi. Kemudian orang itu yang dengar Nabi mengatakan demikian, hanya kalimat Allah. Tentu berbeda ya, ucapan kita beda. Mungkin kita mengucapkan Allah, pedang itu jalan juga. Namun ya harus dengan keyakinan. Nah Allah, kemudian orang itu bergetar, terjatuh, pedangnya jatuh di sisi yang lain, orangnya jatuh di sisi yang lain. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil pedang itu, kemudian menghunuskan kepada orang itu, dan balik bertanya kepada orang itu, "Mayyunjik, siapa yang akan menyelamatkanmu?" Orang itu hanya mengatakan, "Kun khairu akhidin, kun khairu akhidin." Jadilah engkau sebaik-baik pemaaf. Orang itu berkata demikian.
Jadilah engkau sebaik-baik pemaaf. Orang itu ingin ambil hati Nabi, karena dia tahu Nabi itu orang yang memaafkan, rahmat orangnya, tidak akan pernah melihat orang yang berbuat buruk kepadanya. Kita itu selalu mengatakan diri kita itu ada. Kita anggap, kalau kita menganggap anak itu tidak ada, anak bukan siapa-siapa, anak tidak ada. Kalau kita seperti itu, seburuk apapun orang berbuat buruk kepada kita, kita tidak akan pernah terusik. Namun karena kita sering menganggap kita itu ada, artinya anak ini siapa? Selalu menganggap kita itu manusia ini, itu dan lain sebagainya, sehingga ketika orang mengusik sedikit saja atau bahkan bercanda dengan kita, dia akan terusik dan dia mungkin akan membalas. Itu artinya kita masih memiliki ego. Ego kita belum kita bunuh, belum kita penjarakan. Nabi dengan perbuatan yang dia lakukan, Nabi ketika diajukan kalimat yang demikian, Nabi kemudian mengatakan, pergilah, aku telah memaafkan. Ini rahmat. Ini rahmat Nabi SAW. Ini rahmat Nabi, belas kasih Nabi yang berujung pada pemaafan. Ketika di Hudaybiyah, sebelum perjanjian Hudaybiyah itu terjadi, utusan-utusan musyrikin itu datang ingin menanyakan maksud kedatangan Nabi ke kota Mekah sebelum terjadi Fathul Mekah di tahun ke-6 Hijriah, dalam usaha untuk menjalankan atau mewujudkan perjanjian Hudaybiyah. Sebelum itu terjadi, satu utusan datang dengan akhlak yang buruk, memperlakukan Nabi seburuk mungkin, menghina Nabi, melecehkan Nabi. Namun Nabi tetap bersabar, tidak membalas apapun keburukan yang mereka lakukan. Bahkan mereka memegang leher Nabi, gamisnya dipegang. Bahkan ada yang memegang janggut Nabi, bahkan mengatakan kata-kata yang tidak pantas kepada Nabi. Para sahabat pada saat itu sudah naik pitam dan ingin membunuh orang tersebut karena telah berlaku kurang ajar kepada Nabi. Namun Nabi menahan mereka. Tenang, bersabarlah. Nabi ingin mewujudkan perdamaian itu, karena dengan perdamaian itu Allah membuka Fathul Mubin. Allah menjadikan kemenangan bagi Nabi dalam surat Al-Fatih, sehingga terjadilah penaklukan Khaybar. Pusat kejahatan Yahudi ditaklukkan oleh Nabi. Setelah apa? Setelah Hudaybiyah. Itu tidak bisa terjadi kalau Nabi tidak demikian. Itu terjadi karena Nabi bersabar. Nabi tidak membalas mereka, bahkan memaafkan mereka, tidak diganggu. Bahkan ketika Nabi menaklukkan kota Mekah, mereka yang telah berlaku buruk kepada Nabi, mulai dari Nabi berdakwah diutus oleh Allah sampai Nabi menaklukkan kota Mekah, Nabi tidak membalas kepada mereka. Nabi memberikan pengampunan kepada mereka, kecuali hanya beberapa orang, 12 orang atau berapa disebutkan dalam sejarah. Nabi menetapkan bagi mereka hukuman mati karena kejahatan mereka dari pembunuhan. Mereka telah melakukan pembunuhan, harus dikisos. Nabi menetapkan, dan itu pun ketika terjadi permintaan dari orang-orang atau kerabat mereka, Nabi pun memaafkan beberapa di antara mereka. Ini Nabi, bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kan, rahmat itu kan milik Allah, tapi Allah menyalurkan kepada Nabi. Kita bayangkan coba, kita dalam kehidupan ini sudah sedemikian buruk terhadap Allah. Hari ini berapa banyak maksiat yang kita lakukan, berapa banyak kekurang ajaran kita kepada Allah, berapa banyak pembangkangan kita kepada Allah. Namun karena Allah adalah rahmat itu sendiri, sehingga pintu maafnya selalu terbuka. Allah mengatakan, Anal Ghafurur Rahim. Aku, datanglah, karena aku adalah Maha Pemaaf. Datanglah. Dan Allah mengutus Nabi yang demikian. Karena cerminan dari sifat Allah, sifat itu mengejawantah dalam
tindakan, perbuatan, perilaku Nabi, ucapan Nabi, sehingga orang-orang yang berlaku salah kepada Nabi melupakannya, bahkan Nabi tidak mengingatnya. Ini yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, untuk meningkat waktu yang terakhir, kita ini mungkin kita introspeksi pada diri kita masing-masing, karena betapa lalainya kita dari Rasulullah SAW, betapa lalainya kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan kalau ada seorang teman kita, selalu membantu kita, selalu menolong kita, selalu mendukung kita, selalu memperhatikan kita, memberikan apa yang kita minta. Bahkan kita tidak pernah meminta, dia pun memberikan kepada kita. Tidak pernah melupakan kita, selalu ada untuk kita, selalu membantu, memberikan kita, apapun, tidak pernah meninggalkan kita, melupakan kita, mengabaikan kita, selalu bersama kita. Kalau suatu saat orang itu seandainya dia meminta kita untuk melakukan sesuatu, apakah kita akan melakukannya? Kalau kita punya teman yang demikian, tentu kita pasti akan melakukan. Kita akan segera menuruti perintahnya. Kita tidak, segala waktu kita yang lain kita akan abaikan dan kita pusatkan, kita utamakan orang ini. Karena kita pasti menginginkan agar kita lebih dicintai, agar kita lebih dekat dengan orang itu. Tentu demikian. Coba kita renungkan, bukankah kita ini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita, menolong kita, tidak pernah mengabaikan kita sekejap mata pun, tidak pernah meninggalkan kita. Kita meminta diberi, bahkan kita belum meminta diberi. Kita tidak pernah meminta agar ada, Allah mengadakan kita. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Apapun kenikmatan yang ada pada kita ini semuanya dari Allah. Tidak ada dari sesuatu yang lain, hanya dari Allah. Kita punya mata, punya telinga, punya hidung, punya mulut, punya kepala, kedua kaki, kedua tangan, organ-organ tubuh ini yang diciptakan dengan baik sedemikian rupa, di ahsanil wujud, dalam kondisi yang sangat baik, diberikan semua itu adalah kenikmatan kita, dan itu punya manfaat dan fungsi yang sangat hebat dan istimewa. Kita tidak pernah disuruh bayar oksigen yang kita hirup setiap harinya. Bayangkan kalau kita seperti di rumah sakit harus menghirup oksigen dari tabung gas, berapa uang yang akan kita keluarkan untuk hidup 60 tahun. Allah tidak pernah meminta. Allah selalu memberi kita, mendukung kita, membantu kita. Bahkan ketika kita mengalami kesulitan, kemadharatan, Allah hadir. Dan ketika kita minta, Allah jauhkan kemadharatan itu. Bahkan ketika kita meminta, kemudian kemadharatan itu disingkirkan, musibah itu disingkirkan oleh Allah, kesulitan itu disingkirkan, mungkin kita akan melupakan Tuhan. Karena manusia demikian, meminta kesembuhan setelah sembuh lupa dengan Tuhannya. Namun Tuhan tetap tidak meninggalkan kita. Tuhan tetap bersama kita dan selalu mengiyakan apa yang kita minta. Seperti seorang bayi yang hanya menangis, ibunya langsung hadir di hadapannya. Tuhan tidak pernah terlambat tentang sesuatu apapun yang terkait dengan kita. Idzahaba anta. Ingatlah ketika Musa diperintahkan oleh Allah, idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Allah pernah memerintahkan Musa untuk pergi ke Fir'aun menyampaikan dakwah Allah, dan Allah tahu
biasa. Orang yang paling kejam di masa itu, raja yang paling besar, bahkan mengaku dirinya sebagai ana rabbukumul a'la. Ketika Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun, apakah Allah membiarkan Musa begitu saja? Meninggalkan Musa dan Fir'aun, tidak mendukungnya, tidak menolongnya? Tidak, Allah tidak melakukan itu. Allah menolongnya, Allah mendukungnya, Allah melindunginya. Allah mengatakan, qala la takhaba inni ma'akuma wa asma'u wa ara. Jangan kalian takut. Allah berkata kepada Musa dan Harun, jangan kalian takut. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku bersama kamu. Asma'u wa ara. Aku mendengar apapun yang akan terjadi di istana Fir'aun, percakapan kalian dengan Fir'aun, dan apapun yang dikatakan Fir'aun kepada kalian, ancaman, intimidasi, dan apapun itu bentuknya, aku mendengar. Artinya, kalau Allah mendengar, maka sedikit saja Allah pasti sudah hadir. Artinya, pertolongan Allah tidak akan terlambat datang. Wa'ara, dan aku melihat. Kalau Fir'aun mengangkat pedangnya, Allah melihat. Dan Allah akan melindunginya. Jadi ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, untuk zakat, untuk amal ma'ruf, untuk jihad, untuk puasa dan lain sebagainya, Allah tidak melupakan kita. Ketika Allah memerintah, Allah akan berikan perlindungan sesuai dengan perintah itu tersebut. Tidak akan Allah la takilni ila tarfata ainin abad. Kita selalu berdoa demikian. Ya Allah, jangan kau tinggalkan aku sekejap mata. Allah tidak akan meninggalkan kita sekejap mata. Meskipun kita telah berkhianat kepada Tuhan. Ini Tuhan kita, ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu seharusnya pertanyaannya, apakah Allah meminta kepada kita? Allah meminta kepada kita. Allah meminta. Kalau tadi contohnya, kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita pasti akan berbuat baik kepada dia. Dia memerintah, pasti kita, karena perbuatan baik itu akan menjadikan seseorang hamba. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok kita tidak menjadi hamba Tuhan? Padahal Tuhan telah berbuat baik sedemikian rupa kepada kita. Kalau sekejap saja Tuhan meninggalkan kita, fa'ansahum, maka kehidupan kita akan ma'isyatan dhanka. Kehidupan kita akan sengsara. Kalau Tuhan sekejap saja, kita akan tiada, binasa. Kalau kita saat ini dengan maksiat kita masih hidup, karena Tuhan masih memberikan kita hidup. Sekejap saja Tuhan cabut, hilang, sudah binasa. Tidak ada sebutannya lagi. Kenapa kok kita tidak menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini yang harus kita renungkan, yang harus kita pikirkan di malam-malam, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita akan bertanya, apa perintah Tuhan? Kita ingin menjadi orang yang dicintai. Kalau ada orang berbuat baik, kita ingin memposisikan diri kita itu menjadi orang yang paling dekat dengan dia, menjadi orang yang paling dicintai oleh dia, sehingga dia itu semakin baik dengan kita. Kan demikian. Kalau Tuhan berbuat baik itu, lalu apa yang diinginkan oleh Tuhan, yang dicintai oleh Tuhan, agar kita dicintai oleh Tuhan? Kita harus tahu apa yang diinginkan oleh Allah, sehingga Allah mencintai kita. Tentu dalam Al-Quran ada banyak, Anda ingin menyebutkan hal itu. Allah yuhibbul muhsinin, yuhibbul mutafahirin, yuhibbul mutawakkilin, yuhibbul ta'ibin, yuhibbul sabirin, dan lain sebagainya. Ada banyak itu yang Anda sebutkan berkaitan dengan pembahasan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya dalam Quran disebutkan, Allah memerintahkan kita ikutilah Nabi. Allah sudah berbuat baik kepada kita, yang diminta oleh Allah ikutilah Nabi. Salah satunya. Ada juga yang lain, mawaddah wa rahmah.
Kita diminta oleh Allah untuk mencintai keluarga. Allah menginginkan kita mengikuti Nabi. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum, jika kalian mencintai Allah, kalian benar-benar mencintai Allah, ingin berbuat sesuatu yang Allah cintai, fattabi'uni, maka ikutilah aku, Rasulullah SAW. Ikutilah aku, taatilah aku, perintahku jalankanlah, tirulah aku, akhlakku, perbuatanku, perilakuku, tutur kataku, dan seterusnya. Ikutilah aku, yuhibbukumullah. Kalau kalian menjadi demikian, mengikuti Nabi, benar-benar mengikuti Nabi, atau sedang berusaha mengikuti Nabi, terkadang mungkin hari ini kita berperilaku seperti akhlaknya Nabi, namun kadang di suatu saat mungkin kita gagal karena kondisi tertentu. Kita gagal bersabar, kita gagal berbuat baik kepada orang lain. Terkadang kita mengikuti Nabi, terkadang kita tidak. Artinya kita sedang berusaha mengikuti Nabi. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Kalau kita benar-benar berusaha untuk merealisasikan, mewujudkan itu dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kita. Kalau Allah mencintai kita, artinya Allah ridho kepada kita. Dan keridhaan itu tujuan dalam kehidupan kita. Kita tidak menginginkan apapun kecuali keridhaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah ridho, Tuhan mau meletakkan kita di neraka, tidak masalah. Yang penting Tuhan ridho, karena keridhaan itu yang tertinggi. Wa ridwanullah hiyal akbar, yang tertinggi, bukan kenikmatan. Allah menyebutkan kenikmatan surga, namun yang paling besar kata Allah ridwan, keridhaan Allah Subhanahu. Kemudian bonusnya apa? Allah memberi bonus. Diberikan bonus kalau kita berusaha untuk mengikuti Nabi, benar-benar di jalan itu, sedang mengupayakan diri kita untuk selalu mengikuti Nabi, meskipun terkadang ada salahnya, namun kita tetap berusaha untuk maksimal, semaksimal mungkin. Allah akan berikan bonusnya. Bonusnya apa? Yaghfir lakum dzunubakum. Bonusnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita akan diampuni. Ini bonus. Ada dosa yang diampuni karena kita meminta, ada dosa yang diampuni karena kita berbuat sesuatu, melakukan amalan dan lain sebagainya. Ada dosa juga yang diampuni karena sebabnya adalah kita berusaha mengikuti Nabi. Allah tidak akan melupakan ini. Allah mengatakan innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menghilangkan balasan orang-orang yang berbuat baik. Terkadang Allah bukan seperti kita. Terkadang kita orang berbuat baik kepada kita lupakan. Allah berbuat baik, kita lupakan. Namun Allah tidak melupakan orang-orang yang berbuat. Allah selalu mengingatnya. Allah selalu membalasnya. Dan Allah memberikan bonus dari usaha-usaha kita, upaya-upaya kita yang selalu untuk meniru Nabi, mengikuti Nabi, taat kepada Nabi. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu berada di jalan Rasulullah SAW. Benar-benar menjadi orang yang mencintai Nabi, mengikuti Nabi, mewujudkan hal tersebut dalam diri kita, dalam perbuatan kita, dalam ucapan kita dan lain sebagainya, sehingga kita dikatakan sebagai umatnya. Kalau kita masuk dalam umatnya, kita pasti akan mendapatkan syafaatnya, karena Nabi di akhir hayatnya tidak memikirkan dunia, tidak memikirkan sesuatu yang lain kecuali ummati. Maka persiapkanlah diri kita untuk menjadi umatnya. Umatnya artinya yang mengikuti nabinya, bukan sekedar perkataan atau tulisan sebagai Islam,
atau sebagai ucapan saja anak pengikut Nabi, kita harus wujudkan dalam setiap aspek kehidupan kita ini sehingga kita menjadi sebenar-benarnya umat yang kelak akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.